Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ni'matin wa rahmatin a'tainaha, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala rahmat kasih sayangnya yang beliau limpahkan, yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini, jam ini atau detik ini, walhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita berkumpul di sini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam qada hayatahu, yang telah menghabiskan waktunya untuk menegakkan agama ini, untuk mendakwahkan agama ini, sehingga walhamdulillah agama ini sampai pula ke kita pada hari ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu punya kebiasaan sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, bahwa khatamnya, bahwa stempelnya itu dibubuhi dengan nasihat. Kata Abdullah bin Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau melihat wasiat, yang mau melihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia dengan nasihat tersebut memberikan stempel atau cap, maka hendaklah ia membaca surat Al-An'am ayat 150, 151, 152 sampai 153. Karena pada 3 ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berwasiat kepada kita. Kalau kita baca pada ayat 151, wasiat Allah Subhanahu wa taala tersebut berbunyi, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Qul, katakan ya Muhammad, ta'alau, mari kalian semua kemari berkumpul, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Ternyata yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, agar kalian jangan mempersekutukan Allah, agar kalian jangan berbuat kesyirikan, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jangan kalian mempersekutukan Allah, artinya jangan kalian durhaka kepada Allah. Sebaliknya, berbaktilah kalian kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah. Kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Dan jangan pernah durhaka kepada keduanya dengan berkata kasar atau berlaku kasar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sebabnya di dalam Al-Quran kita mendapati firman Allah dalam surah Luqman, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua kalian. Ingat, kepadakulah kalian akan dikembalikan.
Imam Ibnu Katsir mengatakan bersyukur kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita. Bersyukur kepada kedua orang tua karena melalui kedua orang tualah kita hadir di muka bumi ini. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, sampai 152 Allah mengatakan wala taqrabu malal yatim, jangan kalian mendekati harta anak yatim. Begitu selanjutnya bla 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 sampai 153 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqima, wa anna hadza, dan sesungguhnya inilah sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang banyak itu akan memecah belah kalian dari jalanku yang lurus tersebut. Hadirin, begitu ayat ini turun, diriwayatkan, riwayat-riwayat ini nanti bisa hadirin jamaah Jumat lihat dalam surat 153 ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat 153 dari surah Al-An'am ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menukilkan beberapa riwayat. Di antaranya adalah riwayat di mana Nabi SAW diriwayatkan bahwa Nabi membuat garis yang lurus. Dibuat garis yang lurus, kemudian kata Nabi SAW, hadza sabilullah, ini jalannya Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, wa ala kulli sabilin, dan pada setiap jalan ini ada jalan-jalan yang ke kanan ke kiri menyimpang, dan tiap di persimpangan tersebut fiha syaitan yad'u ilaiha, ada syaitan yang menyeru manusia untuk menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika menceritakan jalan Allah yang satu ini dan kemudian banyak jalan yang menyimpang dari jalan yang satu ini, kata Nabi SAW bahwa umat ini akan mengikuti sunnah umat-umat sebelumnya. Tattabi'ana sunana man kana qablakum, pasti kalian akan mengikuti sunnah atau kebiasaan atau ajaran umat-umat sebelum kalian. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kebiasaan yang sering sekali diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kebiasaan Yahudi dan Nasrani adalah al-ikhtilaf wal iftiraq. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu suka berpecah belah, suka berselisih paham. Itulah kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang menceritakan kebiasaan buruk Yahudi, kebiasaan buruk Nasrani, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jangan sampai kalian seperti mereka, yaitu orang-orang yang mereka itu ketika datang kepada mereka petunjuk, iftaraku wakhtalafu, mereka berpecah dan mereka bersesih. Kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Tapi begitupun hadirin yang dimuliakan Allah, tetap saja ternyata ada sebagian dari umat ini yang senang mengikuti sunnah Yahudi, sunnahnya Nasrani, yaitu al-ikhtilaf wal iftiraq, berselisih paham dan berpecah belah. Maka Nabi SAW pernah mengatakan bahwa umat ini akan terpecah belah, kata Nabi SAW, sebagaimana terpecah belahnya umat-umat sebelumnya. Kalau dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW sebutkan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani juga terpecah menjadi 71 golongan dalam sebuah riwayat. Atau dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Sataftariku hadhil ummah. Nabi SAW kemudian mengatakan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan kulluha finnar,
kelompok-kelompok yang terpecah belah itu posisinya di neraka kecuali satu golongan. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang berpegang kepada ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Nabi SAW. Walhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah. Para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari Abu Hanifah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya berpegang kepada ajaran yang dipegang Nabi SAW, dan semuanya berpegang kepada apa yang disepakati oleh para sahabat. Maka kita tidak mendapati satupun dari ulama-ulama mazhab tersebut yang mengatakan mereka menolak ijma' para sahabat. Gak ada. Karena mereka memang mau sangat-sangat memahami bahwa ketika para sahabat ijma' bersepakat dalam satu kasus, maka itu adalah dalil, itu harus dipegang. Karena gak mungkin para sahabat yastami ala dhalalah, gak akan mungkin para sahabat itu berkumpul di atas kesesatan sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW. Itu juga lah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika ditanya orang-orang apa dalilnya kita harus berpegang kepada ijma' para sahabat, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadirin yang dimuliakan Allah, pulang ke rumah, beliau merenungkan, beliau baca berulang-ulang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian beliau radhiyallahu anhu, Imam Jalil, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala waqaf, beliau terhenti pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, surat keempat pada ayat 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Imam Syafi'i rahimahullah, tadi kita katakan 3 hari beliau melakukan renungan panjang. Beliau berulang-ulang khatamkan ayat-ayat Al-Quran. Sampai kemudian beliau membaca ayat ini, beliau keluar dari rumah, beliau sampaikan kepada penanya, inilah dalilnya kenapa kita harus berpegang kepada ijma' para sahabat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang menentang Rasul, menentang ajarannya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang petunjuk kepadanya, atau dia tidak menentang ajaran Rasul secara nyata, menentang sunnah atau menentang ajaran ketika Rasulullah SAW halalkan A misalnya, dia tidak tentang itu, tapi dia yattabi ghaira sabilil mu'minin, tapi dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, la yaztami ummati ala dhalalah, tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Maka para sahabat sebagai umat pertama atau sebagai generasi pertama, enggak mungkin mereka berkumpul di atas kesesatan. Dan itulah jalan yang dimulai dari jalan para sahabat. Artinya generasi pertama mereka sepakat. Nah, kesepakatan mereka itu yang kita sebut dengan sabilul mu'minin, kata Imam Syafi'i rahimahullah, jalan orang-orang beriman. Maka tidak diperkenankan kita menyelisihi apa yang telah disepakati para sahabat, karena itu jalan orang-orang beriman. Dimulai dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, begitu selanjutnya. Ini juga lah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, pada ayat yang tadi kita kaji, bahwa jalan Allah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, dimulai dari generasi pertama, generasi para sahabat, generasi kedua, generasi ketiga, keempat, begitu selanjutnya. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang sahih, bahkan hadis ini mutawatir, kata Rasulullah, la tazalu ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada pada umatku, pada tiap generasinya, pada tiap tempatnya, sekelompok orang yang eksis di atas kebenaran karena mereka berpegang kepada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membuat mereka berubah atau tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Dalam hadis yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan kelompok yang dimenangkan oleh Allah ini, ta'ifah mansurah la tazalu
ta'ifatun min ummati dalam hadis ini adalah kelompok nanti ditutup dengan kelompok yang yuqatil akhirumud dajjal. Kelompok dari akhir umat ini yang akan memerangi dajjal. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita baca buku-buku para ulama ketika mensyarah atau menafsirkan ayat yang tadi kita baca atau hadis-hadis yang kita sampaikan, ada satu kesimpulan hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata walhamdulillah ulama-ulama ahlu sunnah, apapun mazhab mereka, entah itu Abu Hanifah dengan mazhab Hanafiyah, entah itu Imam Malik dengan mazhab Malikiyahnya, entah itu Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'iyahnya, entah itu Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanbaliyah, semua ulama-ulama ahlu sunnah sepakat berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah ajaran Nabi SAW, dan berpegang kepada ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat. Maka selama ulama-ulama ahlu sunnah yang terdiri dari berbagai mazhab itu berpegang kepada Al-Quran, as-sunnah, dan ijma' para sahabat, kulluhum ala thawab, kulluhum ala thawab, mereka semuanya di atas kebenaran, mereka semuanya ahlu sunnah wal jamaah, mereka semuanya kelompok yang digambarkan Nabi SAW selamat. Selamat, mereka yang disebut dengan firqah najiyah, kelompok yang selamat. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan jalan Allah ini cuma satu. Cuma dalam perjalanannya pada tiap generasi ada saja syaitan yadu ilaih, syaitan yang menyeru manusia untuk berpaling dari jalan Allah yang satu itu, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka kita dapati misalnya di zaman kita hadirin yang dimuliakan Allah, ada kelompok yang mengaku Nabi atau ustadznya sebagai Nabi, ada kelompok yang mengaku ustadznya sebagai Jibril, ada kelompok yang mengaku bahkan ustadznya itu adalah Rasul, bla bla bla, begitu banyaknya kelompok-kelompok sesat yang mereka itu membelakangi, mempunggungi Al-Quran dan Sunnah. Mereka menganggap bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ada petunjuk yang lebih mulia dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Kelompok-kelompok ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, mereka menyimpang dari ajaran atau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah digambarkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW mengatakan la tattabi'anna sunana man kana qablakum, pasti kalian akan mengikuti ajaran-ajaran umat-umat sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai kata Nabi SAW, hazun al bin al, sejengkal demi sejengkal, walau kana fihi man zana atau ata ummahu alaniyatan lakana fikum yasna' dzalika. Sampai-sampai karena kalian mengikuti sunnah Yahudi itu sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, kalau di zaman atau di masa atau di tengah-tengah Yahudi ada yang berani menzinahi ibunya terang-terangan, kalian pun akan latah seperti mereka, berani menzinahi ibunya terang-terangan. Akan ada yang seperti itu, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kulluhum finnar illa firqah wahidah, seluruhnya di neraka kecuali satu kelompok. Begitu juga kata Rasulullah SAW, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu kelompok. Dan kalian akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu kelompok. Siapa 72 golongan yang dimaksud Rasulullah di neraka itu? Mereka adalah orang-orang yang sengaja membuang Al-Quran, membuang as-sunnah atau ajaran Nabi SAW, dan mereka sengaja menyelisihi apa yang telah disepakati para sahabat. Itu yang dimaksud semuanya atau kelompok-kelompok itu di neraka. Contohnya hari ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah kelompok yang misalnya mengaku ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, Ahmadiyah misalnya. Atau kelompok misalnya hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang dengan berani menfatwakan bahwa para sahabat itu murtad. Padahal berulang-ulang Allah berfirman di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridho kepada para sahabat dan mereka juga ridho kepada Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang diridhoi oleh Allah sedangkan mereka murtad? Wallahi la. Atau dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan a'adallahu fil jannah, a'adalahum fil jannah,
Allah telah sediakan bagi para sahabat ini surga. Ayat ini turun sebelum seluruh para sahabat mati, sebagai sebuah pengakuan bahwa seluruh sahabat Nabi pasti masuk surga. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dijamin masuk surga sedangkan dia murtad? Ibunda Aisyah murtad misalnya, Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang pertama murtad. Enggak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu ada kebijakan dari ulama-ulama kita di Nusantara ini, atau di tanah Jawa ini, atau di tanah Melayu ini. Karena dahulu bukan hanya ahlu sunnah yang berdakwah ke tanah ini, maka dibuatlah kebijakan setiap kali sholat tarawih ada taradi, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq Al-Khalifatul Ula, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Itu sengaja dilakukan oleh ulama-ulama di tanah Melayu ini atau di tanah Jawa ini, agar membuat orang-orang yang benci dengan para sahabat gerah, lalu mereka memisahkan diri dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan ternyata lumayan efektif yang demikian. Sampai sekarang kita tidak mengenal ajaran Syiah kecuali mereka sembunyi-sembunyi. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, manhum ta'ifah al-mansurah, siapa mereka kelompok yang Rasulullah sebutkan sebagai kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Manhum al-firqah an-najiyah, siapa mereka yang disebut Rasulullah sebagai kelompok yang diselamatkan oleh Allah karena ada perpecahan umat ini. Mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, sunnahnya Nabi, dan ijma'nya para sahabat, kesepakatannya para sahabat. Dan mereka bahkan berpegang dengan fatwa para sahabat. Mereka jadikan fatwa sahabat lebih mulia dibandingkan fatwa para ustadz. Mereka pegang fatwa para sahabat dan mereka jadikan fatwa para sahabat, mazhabnya para sahabat lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mazhab dan fatwanya para ulama. Dan ini telah dikukuhkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah, apapun mazhab fikihnya. Karena sejatinya mazhab fikih hadirin komponennya cuma 3. Metode penggalian hukum atau yang disebut dengan istidlal. Nanti kalau kita belajar ini yang disebut dengan usul fikih. Yang kedua, fatwa mazhab sebagai produk mazhab. Yang ketiga, pendiri dari mazhab dan para ulama-ulama yang menukilkan mazhab kepada kita. Mazhab ini bukan berarti kita tuh beda agama, bukan berarti kita beda keyakinan dan akidah, bukan. Ini hanya produk syariat. Makanya Imam Syafi'i, ulama dari kalangan Hambali, mengatakan agama kita ini terbagi 2 aspek, aspek syariat dan aspek akidah. Aspek akidah, aspek keyakinan. Kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Ini disebut akidah. Sedangkan aspek syariat, aspek amalan. Salat itu aspek amalan. Secara umum, hukum salat seluruh para ulama sepakat wajib. Pelaksanaannya secara umum mereka sepakat. Namun ada detail-detail kecil yang mereka tidak sepakat. Contohnya apakah ketika mengangkat tangan itu di dada, atau kemudian bainal mankibain, di setara bahu. Karena adanya 2 riwayat, akhirnya ada yang kemudian memutuskan di antara sejajar bahu, misalnya di bawah daun telinga itu lebih utama, misalnya demikian. Atau Abu Hanifah misalnya memfatwakan lebih utama sholat ketika takbiratul ihram, tangan di bawah daun telinga, di atas bahu. Kenapa? Kalau makmumnya itu bisu, dia masih tetap bisa lihat, kata Abu Hanifah, bahwa imam sudah takbiratul ihram. Nah, yang begini-gini disebut dengan fikih. Apakah ketika kita contoh baca iftitahnya Allahumma ba'id atau Allahu akbar kabira, lalu kemudian Syafi'iyah merajihkan misalnya Allahu akbar kabira, mereka kumpulkan hadis-hadis. Sedangkan ulama-ulama Hambali mengatakan Allahumma ba'id, karena Allahumma ba'id kata ulama Hambali lebih kuat riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ala kulli hal, dua-duanya bisa dipakai karena dua-duanya diriwayatkan dari Nabi. Ini yang disebut dengan madhab. Tapi kalau sudah mengkafirkan para sahabat misalnya, atau menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, atau ada yang menganggap ada petunjuk lebih mulia, lebih sempurna, lebih baik dibandingkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi, maka ini bukan perbedaan madhab lagi. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah terbatas ini saya katakan, yang disebut ahlu sunnah, kelompok yang selamat dari perpecahan itu adalah para ulama kita yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman atau menerima ijma' para sahabat. Tidak ada satu madhab pun dari madhab yang kita kenal menolak ijma' para
sahabat. Walhamdulillah. Maka selama kita berpegang dengan apa yang telah diwariskan kepada kita berupa tulisan-tulisan dari para ulama kita, entah itu ulama-ulama Hanafi, ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Maliki, ulama-ulama Hambali, maka insya Allah selamat dalam akidah dan insya Allah selamat dalam ibadah. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib khususnya dan kepada hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa a'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala aidan wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ulaika lahum adzabun 'adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran, di mana Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Sampai kemudian pada ayat 105-nya, ayat yang saya bacakan tadi adalah 103. Pada ayat 105 Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, kalian jangan jadi atau kalian jangan seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kalian jangan seperti orang-orang yang berbuat ikhtilaf, berselisih paham terus-menerus pada agama mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yahudu wan nasara. Yahud itu kerjaannya ketika belajar suka membahas sesuatu yang ikhtilaf, suka mengorek-ngorek perselisihan, suka diperdalam-perdalam perselisihan, akhirnya suka menciptakan iftiraq, perpecahan di tengah umat. Maka dahulu ada profesor akidah dari Jami'atul Imam, Universitas Al-Imam di Riyadh, namanya Dr. Nasir, Profesor Nasir Al-Aql. Beliau menulis buku Rifqan Baina Ahli Sunnah wal Jamaah, berkasih sayanglah antara Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan beliau menceritakan atau menuliskan dalam bukunya kenapa kaum muslimin akhirnya terjebak dalam sunnah Yahudi, yaitu al-iftiraq, perpecahan, karena adanya sikap sebagian orang suka memperdalam ikhtilaf. Ikhtilaf itu sampai kiamat gak akan kelar, dan Anda tidak akan bisa merukunkan mazhab dalam artian Anda paksakan seluruh mazhab bersatu di tangan orang yang lebih mulia dibandingkan kita saja. Mazhab-mazhab fikih itu tidak bisa disatukan, tapi bisa dimanage. Imam Ahmad itu lebih mulia dibandingkan kita. Siapa di antara kita yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau jutaan hadis berikut sanadnya? La, wallahi enggak. Imam Ahmad itu hafal jutaan hadis berikut sanadnya. Tapi apakah kemudian Imam Ahmad bisa menyatukan pandangan fikihnya dengan gurunya Imam Syafi'i? Padahal Imam Syafi'i mengatakan ma taraktul Baghdad ila taraktu akhyarun nas fihi Ahmad. Aku tidak tinggalkan Baghdad kecuali aku tinggalkan di situ manusia yang paling mulia, paling baik, yaitu Ahmad. Makanya Imam Syafi'i kalau datang ke Baghdad, bermalamnya di rumah muridnya Ahmad bin Hanbal yang mendirikan mazhab Hambali. Walaupun hari ini dan hari-hari sebelum hari ini antara pengikut Imam Syafi'i dan pengikut Imam Ahmad selalu tengkar, bahkan rebutan masjid di Baghdad kala itu sampai hari ini. Tapi ulama-ulama mereka yang mulia mencontohkan adab dan mencontohkan bagaimana memanage ikhtilaf. Karena yang namanya fikih ini berasal dari ijtihad, bukan berasal dari sesuatu yang sudah paten dalam agama atau yang disebut dengan qat'iyud dilalah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun dia punya pendapat qunut misalnya, la yarid minan nabi, enggak diriwayatkan dari nabi, dan jika itu diyakini bagian dari ajaran nabi, fa bid'atun, maka ini bid'ah.
Tapi ini kan ijtihad. Makanya Imam Ahmad ketika mengimami murid-murid Syafi'i rahimahullah taala di Baghdad, dia kunut. Ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad, kenapa? Karena Imam Ahmad mengatakan menjaga persatuan itu wajib, sedangkan berpegang teguh dengan ijtihad pribadi enggak wajib. Kunut sunnah diriwayatkan dari Nabi atau kunut bid'ah tidak diriwayatkan dari Nabi, ini masalah khilafiyah, masalah khilaf. Sebagian ulama sepakat, sebagian lain tidak sepakat. Tapi kemudian menyelisih imam gara-gara masalah kunut, ini tercela. Imam udah jelas-jelas kunut misalnya, kemudian kita bersikeras mengatakan itu bid'ah, gak mau kunut di belakang imam, ini sikap yang tercela. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal orang yang pertama kali mengatakan bid'ah kunut ketika mengimami, bukan sebagai makmum. Ketika mengimami dia kunut karena dia tahu kunut ini masail khilafiyah. Dia hormati pendapat lawannya, dalam hal ini pendapat gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apalagi ketika kita posisinya jadi makmum, hadirin. Rasulullah mengingatkan innamal ju'ilal imamu liutamma bihi fa idza raqi'a raqa farka'u. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan diselisihi. Kalau imamnya ruku, ya ruku. Coba, ada nggak yang berani ketika imamnya masih berdiri dia ruku sendirian? Kalau dia berani, batal sholatnya. Karena memang imam itu didirikan atau dijadikan untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, melalui nasihat terbatas ini, yang saya inginkan adalah agar kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah bisyaklil am ala kulli ikhtilafi madhahibihim, di atas perbedaan madhab dan perbedaan pandangan fikih mereka, harus ya'tasimuna bihablillah, ya'tasimuna bil qur'ani was sunnah wa bil ijma'is sahabah. Seluruh ahlu sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma'nya para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah, agama ini dimenangkan oleh Allah. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, silahkan baca dalam surah Ali Imran ayat 105 ini. Allah mengatakan jangan kalian seperti Yahudi, walladzina tafarraqu wakhtalafu, yang gemar memecah belah agamanya, gemar berselisih paham dalam agamanya. Agama mereka khusumat, agama mereka debat. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk. Makin ngaji, kalau konteks kita hari ini, makin ngaji makin berdebat, makin ngaji makin berpecah belah, makin ngaji makin gak salaman misalnya sesama jamaah. Ini kalau ada yang begini, ini berarti mengamalkan sunnah Yahudi. Lalu kemudian efeknya apa? Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka inilah orang-orang yang akan ditimpakan azab yang besar. Para ulama mengatakan azab itu ada dua, azabul dunya, azabul adna, dan azabul akhirat. Azab dunia dan azab akhirat. Maka para ulama, di antara beberapa ulama mengatakan kenapa hari ini kaum muslimin dikuasai musuh-musuh Allah, karena mereka berpecah belah. Efek dari berpecah belah itu adalah kita diazab di dunia ini, dan bentuk azab yang kita terima di dunia ini adalah berkuasanya musuh atas kita, dan urusan kita dikangkangi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan, dan ini ajaran ahlu sunnah, silahkan baca nanti dalam kitab as-sunnahnya Imam Ibnu Asim, salah satu imam ahlu sunnah yang paling populer. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanadnya yang sahih. Nabi SAW bersabda, al-jama'atu rahmah wal furqah adab. Jamaah, berkumpulnya kaum muslimin itu adalah rahmat, wal furqah, dan berpecahnya kaum muslimin itu adalah azab. Maka jangan heran kalau kita hari ini dikangkangi oleh musuh-musuh Allah, dikuasai urusan kita oleh musuh-musuh Allah. Selama kita berpecah belah, berselisih paham, maka selama itu juga kita tidak akan bisa memenangkan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah, lalu kemudian Allah menangkan agama ini di tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman sebelum kami ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah, ibu ayah kami ya Allah, wa masyayikhina,
Begitu juga ampuni ya Allah dan rahmati guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama madhab fikih yang terkenal itu ya Allah. Kumpulkan kami dan mereka di surgamu ya Allah. Ampuni seluruh kesalahan kami dan berikan atau ulurkan rahmat kasih sayangmu kepada kami semua ya Allah, sehingga kami bisa bersatu di atas ajaranmu, di atas agamamu yang mulia ini ya Allah. Rabbana ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman wa alim baina qulubihim wa qulubina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, satukan barisan kami dan barisan mereka ya Allah. Ya Allah, menangkan kami atas musuh-musuhmu ya Allah. Ya Allah, tolong kami dari orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Ya Allah, tolong kami dari orang-orang yang mengangkangi urusan kami ya Allah. Ya Allah, tolong kami dari orang-orang yang menghinakan agamamu dan menghinakan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.